Assalamualaikum, perkenalkan, nama Beta, Samson. Kalau Beta, istrinya Bapak Samson. Nama Beta, Ibu Rina. Kalau Beta adalah Rian. Beta adalah anak sulung dari Bapak Samson dan Ibu Rina. Kalau Beta adalah Nita. Beta adalah anak bungsu dan anak kesayangan dari Bapak Samson dan Ibu Rina. Assalamualaikum, Shalom, nama Beta Diana. Halo semuanya, saya adalah petani rumput laut Kapapcus striatum dari Desa Kangge. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum, Shalom, nama Beta Simba. Beta adalah petani rumput laut Kapapcus striatum dari Desa Marica. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum Simba, rumput laut Beta sudah siap dipanen. Alhamdulillah ada pengepul yang ingin membeli 1 kilo seharga Rp10.000. Waalaikumsalam, Paman Samson, sama Paman, rumput laut Beta juga sudah siap dipanen, hanya belum ada pengepul yang ingin membeli rumput laut Beta. Yang sabar ya Simba, mungkin beberapa hari lagi sudah ada pengepul yang akan membeli rumput lautnya Simba. Iya Paman, terima kasih Paman. Seusai percakapan, muncullah Ali ingin membeli rumput laut Bapak Samson, dan terjadi tawar-menawar. Assalamualaikum Bapak Samson, harga rumput laut Bapak Samson bisa kurang sedikit kok Bapak Samson. Soalnya rumput laut Kapapcus striatum Bapak Samson kurang segar. Waduh Bapak Ali, Beta sudah tanam sebaik mungkin kurang lebih 45 hari lamanya, masa harganya dikurang lagi Bapak Ali? Ayo olah Bapak Samson, 1 kilo Rp5.000 Bapak Samson, kalau tidak mau, nanti saya berbisnis sama Bapak Simba atau Ibu Diana, di Bapak Simba dan Ibu Diana bisa tawar sampai Rp4.000 Pak. Waduh Bapak, kalau begitu Beta diskusi sama istri Beta dulu ya Bapak. Seusai percakapan, muncullah istri Bapak Samson. Mama, menurut Mama, bagaimana jika kita menjual rumput laut seharga per kilo Rp5.000? Soalnya tadi ada pengepul yang datang untuk membeli rumput laut kita. Jika kita tidak layani, nanti ia berbisnis dengan petani rumput laut lain. Bapak, panen rumput laut sekarang sudah sangat susah, ditambah dengan pasang surut air laut yang tidak menentu, gelombang air laut dan cuaca, membuat rumput laut kita ada yang gagal panen, sedangkan pengepul ingin membeli dengan harga Rp5.000 per kilo. Kalau seperti ini terus, nanti Bapak yang susah, karena Bapak sudah tua juga, dan kalau seperti ini, biar Bapak ganti profesi saja Bapak. Yang sabar Mama, pasti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, akan membantu kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Ia akan mendatangkan orang-orang baik untuk kita. Di kampus Universitas Ahmad Dahlan ada mahasiswa Magister Pendidikan Matematika yang sudah siap-siap ke Alor untuk melakukan kegiatan prodamat. Ayo kita siap-siap ke Alor untuk menjalankan misi kita tentang pemberdayaan Kapapcus striatum di Alor. Oke Mas Yanto, semoga orang Alor baik-baik semua. Soalnya aku agak takut sama orang timur misalnya Alor. Orang Alor itu baik-baik. Tahu tidak kepanjangan dari kata Alor? Alor kepanjangannya alamnya lestari, orangnya ramah loh. Wah keren ya, ayo kita ke Alor Mas Yanto. Bapak mau kemana, sehingga panggil-panggil Rian? Mari duduk di samping Bapak. Bapak ingin pesan sesuatu kepada Kakak Rian. Anak, Bapak berharap besok lusa, usahakan menjadi orang yang pandai ya. Dan cerdas. Rajin-rajin belajar ya anak. Supaya jangan sama seperti Bapak dan Mama, karena hidup ke depan semakin susah. Iya Bapak, terima kasih atas nasihatnya Bapak. Di kamar Nita, anak sulung Bapak Samson. Bapak, tadi Beta bermain dengan kawan-kawan, ternyata ada mahasiswa dari UAD Bapak. Mereka besok hendak melakukan seminar di Alor tentang rumput laut Kapapcus striatum dan cara pemberdayaannya. Wah, informasi penting nih anak Nita, Bapak akan hadir, dan ingin belajar di sana.
Keesokan harinya. Simba ini di mana ye? Katong tunggu pung lama. Katanya jam 7 pagi sudah di aula kantor desa. Ternyata belum muncul juga. Owe Diana, koi bikin apa di situ? Oh, Bapak Samson. Eta ada tunggu ini siapa? Kakak Simba tetapi sonde muncul-muncul nih. Jangan sampai dia ketiduran nih. Soalnya mahasiswa UAD akan melakukan seminar tentang rumput laut nih. Oke kalau begitu, katong duluan sah, nanti Simba menyusul pakai pesawat. Paman Samson ada-ada saja. Bukan pesawat tapi pakai kapal ketinting. Aduh ini beta mati su, beta ketiduran, bisa-bisa Nita marah beta. Bapak Samson dan Diana di dalam ruang aula kantor desa. Bapak Samson, ini aula kantor desa punya bagus lai. Mahasiswa UAD Magister Pendidikan Matematika yang atur seperti ini kok. Diana, diam-diam koi duduk saja, jangan terlalu sibuk. Sebentar, beta yang bertanya sendiri, soalnya nanti koi bertanya aneh-aneh. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan sedang melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat Alor. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah datang dalam kegiatan Prodamat kami. Kegiatan ini bagaimana cara mengelola rumput laut lebih efektif dan bisa menambah penghasilan. Di samping itu, kami juga akan mengajarkan cara mengelola Cappaficus striatum menjadi kerupuk, kue maupun minuman rumput laut, sehingga pendapatan Bapak Ibu sekalian bisa meningkat. Wah, materinya sangat berguna, tetapi beta pusing, karena harga rumput laut, 1 kg Rp25.000, Pak Yanto. Bagaimana cara rumput laut diolah sehingga mendatangkan laba optimal? Atau usaha apa yang harus dilakukan sehingga mendatangkan keuntungan maksimal Pak Yanto? Oh, gampang itu. Solusi untuk mencari laba optimal itu caranya ini dia. Untuk membuat rumput laut atau mengelola rumput laut Cappaficus striatum agar lebih untung, harus diolah ke dalam bahan makanan atau dibuat menjadi bahan-bahan makanan rumah tangga. Kalau mau tahu, saya bisa berikan beberapa bahan makanan yang dapat diolah dari rumput laut. Pertama, donat dari rumput laut. Kedua, kerupuk nori dari rumput laut. Ketiga, es cendol dari rumput laut. Semua itu bergizi tinggi dan harga pun terjangkau. Pastinya, semua masyarakat Kabupaten Alor pasti lebih sejahtera dengan membudidayakan rumput laut Cappaficus striatum. Berarti jika rumput laut diolah menjadi donat, kerupuk nori dan es cendol, bisa untung besar ya? Terus bagaimana caranya bisa untung besar dari pembuatan kerupuk nori, es cendol, dan donat? Sedangkan kami bingung cara agar bisa mengetahui lama produksinya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. Mudah saja itu Pak. Misalnya Pak Samson hendak memproduksi kue donat dan kerupuk nori. Tentunya Pak Samson ingat ya, untuk setiap produksi harus melalui 2 tahap produksi, yaitu pengolahan bahan kering rumput laut dan pengadonan bahan makanan. Waktu yang dibutuhkan pada proses pengolahan bahan kering rumput laut untuk kue donat sebanyak 3 jam dan kerupuk nori sebanyak 2 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Pak Samson dalam proses pengadonan bahan kue donat misalnya masing-masing sebanyak 2 jam. Oleh karena itu jika kue donat per adonan memberi laba Rp17.000 untuk Pak Samson dan kerupuk nori per adonan Rp25.000. Dan tentunya waktu yang tersedia untuk proses pengolahan bahan kering rumput laut setiap harinya 18 jam dan untuk proses pengadonan tersedia 12 jam. Maka caranya seperti ini untuk bisa mengetahui produksi maksimal Pak Samson. Cara mengetahui laba maksimum. Pertama, donat. Olahan bahan kering donat itu selama 3 jam. Pengadonan donat selama 2 jam. Maka keuntungan donat Rp17.000. Kerupuk nori. Olahan bahan kering kerupuk nori selama 2 jam.
pengadonan kerupuk nori selama 2 jam. Selanjutnya, keuntungan kerupuk nori Rp25.000. Maka pengolahan dalam sehari itu 18 jam, sedangkan pengadonan 12 jam. Cara mendapatkan keuntungan, mari kita hitung satu-satu Pak Samson. Misalnya, Pak Samson mengolah bahan kering donat sebanyak 3 kali, ditambah pengadonan nori sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 126.000. Keuntungan 3x1 tambah 3x2 sama dengan 126.000. Selanjutnya, misalnya Pak Samson mengolah bahan kering donat hanya 6 kali, maka hasilnya adalah 102.000. Maka keuntungannya adalah 6x1 tambah 0 sama dengan 102.000 rupiah. Selanjutnya, misalnya Pak Samson melakukan pengadonan mengolah bahan kering hanya kerupuk nori sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 150.000 rupiah, yang mana 6x0 tambah 6x2 sama dengan 150.000 rupiah. Maka Pak Samson akan mendapatkan keuntungan maksimal jika mengolah 6 kali adonan nori karena akan mendapatkan 150.000 rupiah. Ibu Yanti, saya ingin izin bertanya nih Bu, apa kelebihan jika bahan Capapcicus striatum diolah menjadi bahan makanan? Kan zaman sekarang bahan makanan kadang ada yang nggak sehat, karena mengandung bahan kimia kan Pak. Ini nih Pak manfaat rumput laut Capapcicus striatum jika diolah dan dicampur ke bahan makanan. Pertama, meningkatkan fungsi tiroid. Tiroid berperan penting dalam sistem metabolisme tubuh. Kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Apalagi zaman sekarang sering kali terjadi gagal jantung, itu juga disebabkan karena pola makanan yang nggak sehat. Rumput laut merupakan serat larut air yang baik. Rumput laut juga mengandung asam lemak omega 3 serta antioksidan bermanfaat untuk kesehatan jantung. Ketiga, menstabilkan gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat yang biasa didapat dari Capapcicus striatum bisa memperbaiki kadar gula darah. Keempat, membantu menurunkan berat badan. Ini nih cocok buat cewek-cewek yang ingin menurunkan berat badan. Kandungan fucoidan yang terdapat dalam rumput laut diketahui dapat meningkatkan pemecahan lemak di dalam tubuh. Kelima, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Keenam, meningkatkan kesehatan usus. Dan ketujuh, menurunkan risiko kanker tertentu. Terima kasih banyak ya Pak Yanto dan Mbak Yanti. Mbak Yanti, tadi sudah disebutkan keuntungan berupa gizi dari bahan makanan rumput laut, tetapi saya kembali bingung Mbak, soalnya produksi total kemahalan, karena biaya produksi total untuk kue donat sebesar Rp45.500 dan kerupuk nori Rp50.000, apakah ada keuntungan nanti yang kami dapat? Soalnya saya melihat, bisa-bisa kita rugi Mbak Yanti. Iya Bapak, memang dilihat secara langsung kelihatannya rugi, tetapi ada caranya sehingga bisa untung Pak Samson, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanto, yaitu dengan menggunakan program linear. Dengan menggunakan program linear tentunya kita akan mengetahui keuntungan yang didapatkan. Ini dia Pak Samson. Caranya gampang agar rumput laut bukan hanya dilihat dari gizi, tetapi bernilai ekonomis. Ini caranya. Biaya produksi donat total Rp45.500, yang mana harga rumput laut kelas 2 Rp5.000 per 200 gram. Maka Pak Samson, harga perbandingannya kan 5.000 banding Rp45.500, hasilnya 1.868. Begitu. Nah selanjutnya Pak Samson, 1.868 jika kita kilokan, maka akan menghasilkan 9.340 kilo per kilogram. Jadi Pak Samson, dengan mengolah ke bahan donat, kita masih untung 9.340 per kilogram. Nah itu donat. Selanjutnya kita akan melihat dari biaya produksi kerupuk nori. Nah di sini total biayanya adalah Rp50.000, yang mana harga rumput laut itu rumput laut kelas 1 dengan per kilo sebesar Rp30.000. Maka Pak Samson, harga perbandingannya kan 30.000 banding 50.000, maka hasilnya 15.000 per kilogram. Pak Samson, dengan sendirinya kita akan memperoleh keuntungan melalui kerupuk nori ini per kilogram itu 15.000. Terima kasih banyak Bapak Yanto dan Mbak Yanti, ilmunya akan saya terapkan.
Beberapa minggu kemudian, Yanti dan Yanto akhirnya berpamitan pulang ke Jogja, karena tugas prodamat mereka sudah selesai. Alhamdulillah, melalui pelatihan hari itu, akhirnya Beta bisa menambah penghasilan dan ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat Alor karena pendapatannya besar dan dengan cepat bisa membangun tempat untuk berdagang souvenir produk olahan dari rumput laut Kapap Cihcus Triatum, ada kerupuk, ada agar-agar bahkan ada juga es cendol. Alhamdulillah sama. Ini semua berkat mahasiswa UAD Magister Pendidikan Matematika yang sudah memberikan kunci sukses untuk mengolah rumput laut di Alor. Alhamdulillah sama, sekarang saya juga sudah membuka usaha kecil-kecil untuk produk rumput laut. Pawai Karnaval, dengan pakaian adat dari kulit kayu, suku Kabola Kabupaten Alor, untuk merayakan keberhasilan rumput laut Kapap Cihcus Triatum, menjadi komoditi yang berdaya saing, demi menambah penghasilan masyarakat Alor.